menurut laporan The Mirror, langkah Barcelona untuk merekrut Bernardo Silva di musim panas ini berpotensi gagal. Pasalnya, Manchester City membandrol sang pemain dengan harga yang tinggi. Ini dikarenakan kontrak sang pemain di Etihad Stadium masih panjang. Selain itu, Pep Guardiola juga masih membutuhkan jasanya di skuad Manchester City. Karena itu, jika Barcelona ingin mendatangkan sang pemain, maka mereka diminta membayar uang sekitar 80 juta pound sterling. Chelsea mengumumkan bahwa mereka telah resmi mengambil opsi untuk memperpanjang kontrak bintang muda mereka, Billy Gilmour. Lewat laman resminya, Chelsea menyatakan bahwa kontrak Gilmour kini telah diperpanjang hingga 2024 mendatang, setahun lebih lama dari durasi kontrak sebelumnya. Sementara itu, Gilmour menjalani musim lalu dengan status pinjaman di Norwich City. Gelandang yang baru menginjak usia 21 tahun itu tercatat bermain sebanyak 28 kali di semua kompetisi. Dani Alves, masa baktinya di Camp Nou akan resmi berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 mendatang. Namun hingga detik ini, ia belum menerima tawaran kontrak baru dari Barcelona. Kini, laporan Sport mengklaim bahwa Alves benar-benar resah mengenai masa depannya. Sebab, ia masih ingin bertahan lebih lama di Camp Nou. Sementara itu, menurut laporan yang sama, alasan mengapa Barcelona belum menawari Alves kontrak baru karena keuangan mereka sedang krisis berat. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membenarkan rumor ketertarikan Manchester United terhadap Ruben Neves. Ia menyebut bahwa tim berjuluk Setan Merah itu memang tertarik untuk meminang sang gelandang. Namun Romano melaporkan bahwa transfer Neves ke MU di musim panas ini sulit menjadi kenyataan. Sebab Wolverhampton dilaporkan membandrol harga sang pemain sangat tinggi. Mereka meminta 100 juta euro untuk jasa Neves. Bek tengah Barcelona, Gerard Piqué, menjadi salah satu pemain kunci di Barcelona. Sejauh ini memang kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi di Camp Nou. Namun belakangan, Direktur Olahraga klub ingin dia bisa meninggalkan Barcelona musim panas ini. Akan tetapi menurut laporan Marca, Piqué tak ingin meninggalkan Barcelona dan akan tinggal setidaknya 1 tahun lagi. Bahkan sang bek dilaporkan bersedia jika gajinya dipotong lagi demi bertahan di Camp Nou. Klub La Liga, Sevilla dilaporkan berencana menurunkan harga jual Jules Koundé. Mereka bersedia menurunkan harga Koundé karena sang bek terus meminta untuk dijual. Hal ini jelas menjadi kabar bagus buat Chelsea yang tengah mengincar sang pemain. Menurut laporan dari Marca, Sevilla akan mengorting harga Koundé menjadi 65 juta euro pada musim panas 2022. Meski belum sesuai dengan harga yang diinginkan, tetapi Chelsea diyakini bakal menyanggupinya. Dilansir Mundo Deportivo, Manchester United kembali harus gigit jari dalam perburuan pemain baru. Sebab pemain incaran mereka Robert Lewandowski menolak untuk merumput di Old Trafford. Pihak Lewandowski diwartakan telah menerima proposal dari Setan Merah. Namun sang striker malah menolaknya. Pasalnya, hati sang pemain telah mantap untuk merapat ke Barcelona. Bahkan Lewandowski telah mencapai kesepakatan pribadi dengan tim asal Catalunya tersebut. Sejak meninggalkan AC Milan dan bermain bagi Lyon di tahun 2020, Lucas Paqueta mampu tampil apik di ajang Ligue 1 Prancis. Berkat penampilannya tersebut, ia kemudian menarik perhatian Newcastle United. Namun, menurut laporan Football London, Newcastle kini perlu waspada. Sebab Tottenham Hotspur siap menikung The Magpies dalam pengejaran gelandang berusia 24 tahun itu. Spurs melirik Paqueta sebagai amunisi tambahan yang sangat diperlukan bagi manajer Antonio Conte. Kabar Manchester United meminati jasa Antony tampaknya bakal menjadi kenyataan. Sebab menurut laporan Sky Sport, Manchester United benar-benar meminati jasa Antony. Bahkan mereka sudah membuka komunikasi dengan Ajax untuk transfer sang winger. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sudah menyampaikan pada manajemen Ajax perihal ketertarikan mereka pada Antony. Sementara itu, pihak Ajax sendiri membandrol sang pemain di kisaran angka 50 juta euro.
Dilansir Bild, raksasa Bundesliga Bayern Munchen menjadi peminat serius Sadio Mane di musim panas ini. Bahkan mereka telah menawarkan 23,5 juta pound sterling sebagai uang muka ke Liverpool. Namun Liverpool menolak mentah-mentah tawaran itu karena mereka menginginkan sekitar 50 juta pound sterling untuk jasa Mane. Karena itu, demi memenuhi permintaan dari klub Liga Inggris itu, Bayern Munchen akan menjual 8 pemain muda mereka sekaligus pada musim panas ini. Chelsea sudah menyiapkan langkah antisipasi jika Cesar Azpilicueta hengkang di musim panas ini. Cult Offset mengklaim bahwa The Blues akan mencoba mendatangkan Achraf Hakimi dari PSG. Laporan itu mengklaim bahwa Hakimi sudah lama masuk dalam radar Chelsea. Thomas Tuchel sudah menginginkan sang bek sejak musim lalu. Namun, Chelsea harus siap keluar uang cukup banyak untuk merekrut Hakimi. Sang bek diperkirakan memiliki bandrol sekitar 70 juta euro di musim panas ini. Manchester United bertekad untuk menyelesaikan transfer Frenkie de Jong secepatnya. Kini, The Mirror mengklaim bahwa United sudah mengirimkan tawaran kedua ke Barcelona baru-baru ini. Sebelumnya, MU mengajukan 60 juta euro plus tambahan senilai 10 juta euro. Namun tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Barcelona. Pada tawaran kedua ini, mereka menaikkan tawaran mereka menjadi 70 juta euro. Angka ini bisa naik menjadi 80 juta euro dengan bonus senilai 10 juta euro. Masa depan Mauricio Pochettino di Paris Saint-Germain tinggal menghitung hari. Beberapa media Prancis melansir dia akan dipecat dalam pekan ini. Kini, menurut laporan Marca, nahkoda asal Argentina itu akan kembali ke La Liga. Kabarnya, ia akan menangani Athletic Bilbao. Sebab calon presiden Athletic Bilbao, Ricardo Barcala, menjanjikan pelatih 49 tahun itu sebagai juru taktik musim depan. Peluang ini terbilang besar mengingat Bilbao belum memiliki pelatih baru setelah Marcelino Garcia mengundurkan diri. Merih Demiral menjadi perhatian di bursa transfer musim panas ini karena hingga kini Atalanta tak kunjung mengaktifkan opsi untuk mempermanenkan jasanya dari Juventus. Atalanta masih meragu untuk mempermanenkannya seiring dengan kegagalan tim untuk meraih tiket berlaga di kompetisi Eropa musim depan. Kini, menurut laporan Corriere della Sera, Inter Milan memantau situasi Merih Demiral itu. Nerazzurri tertarik mengamankan jasa Demiral pada musim panas ini. Menurut laporan The Times, Tottenham mencapai kesepakatan dengan Brighton untuk mendaratkan Yves Bissouma pada bursa transfer musim panas ini. Spurs berhasil mengalahkan Arsenal dalam perburuan Yves Bissouma. Sebelumnya, Tottenham dan Arsenal sama-sama menjadikan nama Bissouma sebagai target utama mereka di musim panas ini. Namun kini, gelandang asal Mali itu akan segera bergabung bersama Tottenham Hotspur musim depan. Marcelo telah resmi berpisah dengan Real Madrid setelah mengabdi selama 15 tahun. Ia tak memperpanjang kontraknya yang habis di akhir musim ini. Kini dikutip dari Gol Internasional, Marcelo akan melanjutkan karirnya bersama Fenerbahce. Pasalnya, Fenerbahce diklaim akan melayangkan penawaran resmi kepada Marcelo dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Marcelo juga terbuka untuk bergabung dengan Fenerbahce karena ia ingin bermain di Liga Champions musim depan. Menurut laporan Talksport, penyerang AS Roma Tammy Abraham masuk ke dalam daftar belanja Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Abraham menjadi alternatif usai Setan Merah gagal mendatangkan bintang Benfica, Darwin Núñez. Erik ten Hag menilai Tammy Abraham layak mengisi pos penyerang mereka musim depan. Sementara itu, Abraham sendiri memiliki klausul pelepasan sebesar 80 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Teka-teki kemana Nemanja Matic berlabuh di musim panas ini akhirnya terungkap. Sang gelandang veteran memutuskan untuk pindah ke AS Roma di musim panas ini. Melalui situs resmi mereka, AS Roma mengonfirmasi bahwa mereka sukses mengamankan jasa Matic di bursa transfer kali ini. Matic hanya diberi kontrak 1 tahun yang berakhir pada tahun 2023. Dalam keterangan resmi Roma, tidak disebutkan apakah ada klausul perpanjangan di kontrak yang didapatkan sang gelandang.
Jelang dibukanya bursa transfer musim panas tahun ini, Luis Suarez kembali dikaitkan dengan Juventus. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, sang agen telah menawarkan Suarez kepada Juventus. Laporan itu mengklaim jika si Nyonya tua kini tengah mempertimbangkan penawaran tersebut. Mereka masih melakukan evaluasi kelayakan Suarez bergabung ke Turin musim depan. Sementara itu, Suarez sendiri saat ini tidak memiliki klub setelah meninggalkan Atletico Madrid beberapa waktu lalu. Raksasa Premier League Liverpool resmi memperkenalkan Darwin Núñez sebagai bomber barunya. Núñez didatangkan dari Benfica dengan bandrol yang totalnya mencapai sekitar 100 juta euro. Menurut laporan yang beredar, Darwin Núñez akan menaikkan kontrak jangka panjang. Ia disebut akan bermain di Liverpool sampai tahun 2028 mendatang. Kedatangan Darwin Núñez sendiri tampaknya diproyeksikan sebagai pengganti Sadio Mane. Sebab pemain Senegal itu bakal cabut di musim panas ini. Timnas Indonesia menghadapi Nepal di pertandingan ketiga grup A kualifikasi Piala Asia. Bermain di Jaber Al-Ahmad International Stadium, pasukan Sintayong menang telak dengan skor 7-0. Skuad Garuda membuka skor lewat sundulan Dimas Derajat saat laga baru berjalan 6 menit. Indonesia menggandakan keunggulan lewat gol Witan Sulaiman di menit 43. Gol Fahrudin Arianto di menit 54 memperlebar kemenangan Indonesia. Hanya berselang 1 menit, gol keempat skuad Garuda tercipta melalui Sadil Ramdhani. Di menit 80, giliran Elkan Bagot mencatatkan namanya di papan skor. Semenit kemudian, Witan Sulaiman mencetak gol kedua dan mengubah skor menjadi 6-0. Pada akhirnya, gol penutup Marcelino di menit 90 mengakhiri laga dengan skor 7-0 untuk kemenangan Indonesia. Berkat hasil ini, Timnas Indonesia finish di posisi 2 klasemen dan berhasil lolos ke Piala Asia 2023.